Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian santapan Jumatku, santapan kehidupan, santapan yang memberikan satu kekuatan iman dalam hidup kita. Dan hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan dan merenungi firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal yang kita dengar dalam kisah hari ini. Pertama, Yesus berbicara tentang siapakah ahli Taurat. Dan ketika sesungguhnya dia tahu siapa ahli Taurat, dia menjelaskan secara panjang lebar, lalu ia mengatakan, waspadalah. Waspadalah. Waspada itu adalah kehati-hatian, supaya kita tidak terjebak, kita tidak jatuh dan terantuk, dan apalagi kita masuk ke dalam lingkaran ahli-ahli Taurat. Nah, di sini sesungguhnya Yesus hanya memberikan 2 hal tentang ahli Taurat. Yang pertama, orang-orang yang suka mencari perhatian, mencari popularitas. Yang kedua, orang-orang yang kalau sementara Yesus mengatakan sesungguhnya mencuri, mencaplok rumah janda-janda, ya, mengambil sesuatu, menindas seseorang dalam kehidupan mereka. Dan satu lagi, Yesus berbicara tentang doa, bahwa orang-orang atau ahli-ahli Taurat ini berdoa itu hanya mencari perhatian, ya. Dia tuh tidak dari ketulusan hati, ya. Dia tuh tidak dari kesungguhan, kemurnian hati. Nah, dari ciri ini Yesus selalu berbicara tentang seorang janda miskin yang memberi persembahan. Yesus mengatakan bahwa dari semua orang yang memberikan persembahan, sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak. Kalau kita melihat secara matematik, mana mungkin, ya, bahwa ada orang kaya yang memberi banyak, tapi kok janda miskin hanya memberikan 1 duit lalu dikatakan lebih banyak. Yesus menjawab pada poin yang terakhir. Mengapa ia memberi banyak? Karena memang ia memberi semua. Dikatakan janda ini memberi semua yang ada padanya, yang ada seluruh nafkahnya. Artinya bahwa kekayaannya itu sudah seperti itu, lalu dia memberikan semua. Dia masih rela memberi, padahal dia kekurangan, padahal dia sangat membutuhkan. Tapi dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Beda dengan orang yang memberi, tetapi sesungguhnya tidak semua, seperti yang dikatakan Yesus. Dia memberi dari kelimpahan. Ya, mungkin istilah kita ya bunga deposito lah, ya, bunga deposito lah. Dan
mungkin dari bunga deposito itu berapa persen lagi, ya? Apakah 100%, 80, 50, atau mungkin hanya 10% karena ada istilah perpuluhan, atau mungkin hanya 1%. Tetapi dari kita tuh ada angka, dari orang yang kelebihan itu ada angka yang mungkin tidak mutlak lebih, atau tidak mutlak banyak, atau tidak mutlak semua. Tetapi janda ini memberikan semuanya. Di sini ada nilai tertentu yang ingin kita berikan, yaitu janda ini memberikan benar-benar dari ketulusan hati, pemberian yang total kepada Allah. Dia tidak memberi sesuatu dari kelebihan, tetapi dari kekurangan. Sikap pemberian diri secara total ini dihargai oleh Tuhan, yang berarti bahwa janda ini tidak takut miskin, janda ini tidak takut kelaparan, janda ini tidak khawatir, tidak cemas. Hidup orang beriman sesungguhnya sama seperti itu, bahwa ia sebenarnya tidak cemas, tidak takut akan kehilangan. Ia tidak takut akan kekurangan ketika ia mau memberi dengan ketulusan. Di sini konteksnya adalah memberi dengan tulus, memberi secara total, memberi tanpa ketakutan, memberi tanpa kecemasan atau kekhawatiran, tapi benar-benar memberi dengan suatu sikap keberanian, semangat pengorbanan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ya, memberi dengan ketulusan, memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Inilah sikap ya yang kita boleh pelajari dari janda. Tapi di sisi lain kita juga ingin berwaspada terhadap sikap-sikap yang dikatakan oleh Yesaya dalam diri ahli-ahli Taurat, supaya sebagai orang beriman kita tidak terjebak dalam sikap-sikap itu, mengambil keuntungan dari orang lain, memonopoli sesuatu, bahkan kita mencaplok kehidupan orang lain dengan memberikan, kita menjual sesuatu barang tapi dengan harga yang terlalu mahal, dan kita ingin mencari keuntungan yang terlalu besar. Akhirnya orang lain, karena dia tidak bisa memiliki, atau dia memiliki tetapi terlalu kalau dalam konteks ya tidak adil, ya tidak adil. Merampas hak orang lain itu tidak boleh, ya, mencuri hak orang lain tidak boleh, mencaplok apa yang menjadi hak orang, ya jangan. Kalau itu tanah dia, ya itu tanah dia. Jangan kita sok-sokan. Kalau itu barang dia, biarlah itu barang dia. Saudara-saudari, marilah hidup dalam ketulusan, sebab Tuhan tidak pernah akan memiskinkan orang yang memang mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita dalam seluruh karya dan hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.